Topis Tanangan, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam teknik menjawab soalan matematik SPM edisi mesti lulus SPM bersama Cikgu Sobi. Kali ini kita akan berfungsi tentang graf fungsi Patri bahagian 12C dan D. Jadi sebelum memulakan di dalam perkongsian ini, Cikgu nasihatkan atau lebih elok merujuk dahulu kepada video yang sebelumnya ya. Oke, tanpa buang masa kita akan terus kepada bimbingan ini. Oke, baiklah, tanpa buang masa kita akan bincang untuk soalan C. Daripada soalan itu sendiri, daripada graf Anda, maksudnya jawaban kita itu memang daripada graf yang sudah kita lukis lah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang bentuk graf itu, karena semak di dalam video tutorial yang sebelumnya di bagian B. Jadi untuk bagian C ini kita akan bincang C dan D, dan untuk bagian C ini kita akan dapatkan apakah bagian pertama nilai Y apabila X diberi, dan untuk bagian kedua apakah nilai X apabila Y yang diberi. Oke, jadi kita akan bermula dengan C1 dahulu. Oke, untuk C1 kita akan lihat dahulu C1. X yang diberi untuk C1 ini, X yang diberi adalah negatif 1,7 dan Y-nya adalah apa? Jadi kita akan cari. Mula-mula kita lihat di mana 1,7. Jadi itu di antara negatif 1 dan negatif 2. Dan bagian tengah ini ya negatif 1,5. Jadi kena 5, 1,6 dan 1,7. Oke, kita anggar di sana. Kemudian kita lukiskan satu garis lurus 90 derajat ke atas. Sehingga kena pada graf yang kita lukis. Dan 90 derajat lagi ke arah Y. Jadi kita akan dapat satu jawaban di sana. Oke. Ini sepatutnya 90 derajat. Dan kita akan dapati Y adalah, kalau di sini Cikgu nampak dia menghampiri 10. Jadi paling senang kita letak 10 lah anggarannya. Kalau di tengah-tengah antara 9 dan 10 kita boleh anggar 9,5. Tapi ini sudah ke arah 10, jadi melebihi dari 9,5, maka kita boleh ambil 10. Jadi jawaban kita adalah apabila negatif diberi X sama dengan negatif 1,7, Y adalah sama dengan 10. Oke, kemudian seterusnya soalan C yang kedua. Sekarang kita diberi pula nilai Y sama dengan 23 dan X yang kita carikan. Jadi sekarang kita bermula daripada Y. So, Y 23 itu sama dengan 23 di mana? So, kita di antara 20 hingga ke 30 kan? Jadi 20, 21, 22, dan ini 20, 21, 22, dan 23. Oke, anggarannya. Di 23 itu di sana. Oke, kita tengok mana yang menyentuh. Oke, menyentuh mana. Kemudian kita turunkan ke bawah 90 derajat juga macam juga tadi ya. Oke, seperti juga tadi. Jadi kita turunkan ke bawah. Alamak, hilang pula garisnya. Kita lukis balik ya. Oke, kita turunkan ke bawah di sini. Ini 90 derajat. Dan kita dapati bahwa nilainya adalah X sama dengan 3,3. Oke, jadi apabila Y sama dengan 23, X adalah sama dengan 3,3. Oke, so kita akan dapat di sini ada 2 marka kan. Jadi kita akan dapat nilai yang tepat ini akan dapat 1 marka. Tapi mereka akan semaklah di mana langkah kerja itu di dalam kertas graf Anda. Alright, kita selesai untuk bagian C. Kita akan terus kepada bahagian yang D, yaitu lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf Anda untuk mencari semua nilai Y yang memuaskan persamaan X kuasa 3 tolak 10X sama dengan 10 bagi negatif 4 hingga 4 bagi nilai X, dan nyatakan nilai-nilai X itu. Ini ada 4 marka ini ya. Oke.
Oke, kita akan memulakan kita punya perbincangan kali ini untuk bahagian D, yaitu dia minta di sini adalah ada kata lukiskan. Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf Anda untuk mencari semua nilai yang memuaskan persamaan ini. Oke. Nyatakan nilai-nilai X itu. Nah, dia kata apakah nilai-nilai X itu. Jadi, langkah pertama yang kita akan buat di sini adalah kita akan lihat apa perkaitan di antara dua persamaan. Pertama sekali kita kena ingat, mula-mula kita ada satu persamaan yang diberi, itu persamaan kubik ya, yaitu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X tambah 5. So, ini adalah P1 ini juga label sebagai persamaan pertama. Persamaan kedua yang diberi di sini adalah X kuasa 3 tolak 10X sama dengan 10. Oke? Dan ini kita akan olah dia supaya akan menjadi satu persamaan yang ada makna lah. So, ini persamaan kedua yang diberi. Oke? Jadi kita tengok di antara kedua-dua ini kita akan lihat apa hubung kait. Nah, paling kita ingat sini kita paham ada hubung kait ini. Maksud hubung kait di sini adalah ada hubung kait itu bermaksud memuaskan. Nah, itulah maksud dia, memuaskan kedua-dua persamaan yang diberi. Jadi kita lihat apa yang sama di sini. Oke, ini adalah persamaan bagi dua persamaan tadilah. Oke. Jadi kita akan olah X kuasa 3 ini, yang persamaan kedua ini menjadi persamaan ketiga. Jadi macam mana? Ini negatif, pindah di sini akan jadi positif. Jadi akan jadi 10X tambah 10. So, ini persamaan 3. Jadi persamaan 3 ini nanti kita akan hubung kaitkan dalam persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X tambah 5. Lihat. So, apa yang kita buat ya, kita akan ganti ini dengan ini. Oke. Jadi ini nilainya adalah sama dengan ini. Oke. So, apa yang berlaku? Kita gantikan X kuasa 3 itu dengan 10X tambah 10 tolak 6X tambah 5. Oke, jadi kita akan proseskan. Mana yang boleh ditambah, tambah. Mana yang tidak boleh, tidak boleh. Oke, jadi kita nampak 10X ini ada kaitan dengan ini kan. Nah, jadi kita terus tolak lah. 10X, 10X ini kalau kita keluarkan 10X tolak 6X. Nah, ini dulu kita kasih selesai yang ada anu. Tambah 10 tambah 5. Oke, selesaikan yang boleh selesaikan. Oke, kemudian seterusnya apa kita buat? Kita akan selesai dulu yang ada anons, kemudian yang tidak anons lah. Oke, contohnya Y 10X tolak 6X jadi 4X. Kemudian 10 tambah 5 jadi 15. Jadi ini sebenarnya ini yang kita panggil sebagai persamaan garis lurus. Dan inilah sebenarnya persamaan garis lurus ataupun kita panggil sebagai linear lah. Oke, inilah sebenarnya dikehendaki oleh soalan D itu, yaitu lukiskan satu garis lurus yang pada graf itu mencari semua nilai X yang memuaskan. Jadi inilah sebenarnya persamaan garis lurus yang kita perlu carilah. Oke, selepas kita cari ini, apa yang kita perlu buat ialah kita akan mula melukiskan garis lurus ini di atas kertas graf yang sama. Oke, jadi sebelum kita mula melukis, kita akan cari dua titik dulu. Oke, langkah seterusnya ialah sebelum kita mau lukis, kita hendak lukis, kita perlu cari dulu dua titik. Oke, sekurang-kurangnya cari dua titik untuk plot graf lah, graf linear. Biasanya graf linear dia macam ini lah kan. Jadi sekurang-kurangnya kita perlu dua titik gitu, baru kita dapat garis lurus. Oke, jadi untuk itu, untuk plotkan ini guna di sebelah sini ya, kita perlukan dua titik lah. Paling kurang pun dua titik lah. Oke, untuk garis linear dia senang. Kita dapat dua titik pun oke sudah. Contohnya kita guna yang paling senang lah, X sama dengan sifar, X sama dengan 1. Jadi kita guna balik kaidah untuk mencari
titik lah. Kita cari Y1 dan kita cari apa itu Y1 dan Y2. Macam mana? Kita ulang balik kaidah tutorial di bagian B lah. Tapi ini lebih senang sebab dia hanyalah garis lurus. Jadi kita guna persamaan ini untuk cari Y1. Kita kena masuk nilai 4x1 lah. Oke, jadi untuk 4 kali sifar tambah 15. Jadi 4 kali sifar tambah 15 bermaksud bila X sama dengan sifar Y adalah sama dengan 15. Oke, untuk cari Y2 pun sama saja, masukkan di dalam ini X2 lah. Kalau kita cari Y2 kita guna X2. Yang 4 kali berapa? 4 kali 1 tambah 15. So kita akan dapat 4 tambah 15 sama dengan 19. So bila X sama dengan 1, Y adalah sama dengan 19. Dan apa yang kita buat, kita akan plotkannya di dalam graf. Jadi saya akan guna warna. Saya coba gunakan warna yang lain lah supaya nampak beza ya. Tapi untuk dalam SPM sebenar kita guna pensil saja untuk plot. Oke, jadi bila X sama dengan sifar, sini sifarkan X sama dengan sifar dan ke 15. Sini X sama dengan sifar, dia pergi 15. Mana 15? Oke. X sifar Y 15. So kita sini lah. Oke. Kemudian 1 pergi 19. Oke, hampir-hampir 20 kan. Oke, dapat 2 titik lah. Jadi kita sambungkan 2 titiknya, kasih panjang sejalan dari ujung ke ujung. Oke, kita panjangkan dan inilah garis yang kita dapat. Oke, kemudian inilah garis lurus yang kita dapat itu. Inilah sebenarnya dikatakan sebagai garis lurus Y sama dengan 4x tambah 15 ini. So kita dapat garis lurus yang warna ungu ini ya. Jadi kita akan tengok di mana persilangan itu berlaku. Jadi nilai X itu kita peroleh daripada persilangan yang kita dapat lah. Oke, jadi persilangan yang kita dapat yang pertama ada di sini. Yang kedua berada di sini. Dan yang ketiga berada di sini kan. Jadi untuk dapat jawaban itu dia mau nilai X kan. Jadi kita akan uploadkan ke bahagian X yang kita cari. Oke, jadi kita upload lah. Oke, dimana persilangan itu kamu nampak, jadi kamu turunkanlah. Oke, jadi ini oke, yang satu di sini. Yang kedua itu di sini. Dan yang ketiga itu ialah di sini. Nah. Oke, jadi kita boleh dapatlah ada 3 nilai X yang kita perolehi, yaitu yang pertama X yang pertama kita dapat adalah pada negatif 2 3. X kedua adalah pada X2 kita perolehi di sini kan. X2 kita dapat negatif sifar 0,9 dan X yang ketiga kita dapat pada tiga per 3,4. Jadi daripada di sini kan kita akan tahu bahwa nilai-nilai X yang diperoleh itu adalah, jadi berdasarkan graf itu, daripada graf kita dapati bahwa nilai-nilai itu menunjukkan banyaklah kan. Nilai-nilai X adalah nilai X apa? Adalah negatif 2,3. Ada satu lagi negatif sifar 0,9 dan satu lagi kita dapat yaitu 3,4. Jadi ada 3 nilai negatif di sini. Oke, jadi oleh karena di sini dia minta apakah nilai-nilai itu, biasanya marka 4 ini sangat bergantung kepada
permintaan soalan lah. Kalau dia kata nyatakan nilai-nilai X itu maksudnya ada kebarangkalian bahwa bila ada 3 nilai di sini maka kita akan dapat 3 marka, dan mungkin marka yang pertama itu ialah marka kita dapat berjaya memplotkan graf itu. Oke, sangat bergantung lah, dia bergantung kepada berapa nilai X yang diberi, karena marka yang diberi itu bergantung kepada nilai yang diberi juga. Oke, kepada berapa skor marka yang diberi. Jadi kalau ada 3 nilai X yang diminta, maka kalau kita berjaya dapat 3, maka 3 marka lah. Mungkin 1 marka lagi itu dia akan lihat kepada kalau kamu berjaya atau anak-anak semua berjaya, plotkan titik yang betul dan buat satu garis yang memuaskan kedua-dua persamaan. Jadi untuk konteks ini dia sangat berbeza. Graf kuadratik mungkin berbeza jawabannya, dengan salingan pun berbeza, kubik pun berbeza. Jadi yang kita bincang sekarang ini adalah graf kubik, dan biasanya ada 3 nilai bagi X dalam soalan D. Dan untuk graf kuadratik biasanya 2, dan salingan pun biasanya 2. Oke, jadi teruskan membuat latihan lah dalam konteks ini. Bahagian ini kita sudah selesai untuk membincangkan bahagian D. Oke, dan teruskan buat latihan lah supaya lebih mahir. Oke, jangan lupa buat ulang kaji, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jadi Cikgu Sobi harap apa yang Cikgu kongsikan sini akan kamu manfaatkan. Dan kalau ini bermanfaat, sila kongsikan kepada rekan-rekan yang memerlukan. Kita please, dan macam biasalah, please like and share. Dan yang belum subscribe itu mohon subscribe, oke, supaya video-video baru akan segera menemui Anda. Itu saja, bye.